Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya yang perkenalkan, nama saya Alfian dari kampus UIN SSC. Di sini saya sebagai host ya dari podcast kali ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Nama lulu semua itu siapa aja sih? Gua pengen tahu, gua penasaran ya. Boleh. Monggo dari Mas yang di sebelah kanan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nikmal. Masnya bisa panggil saya Nikmal aja. Oh, siap, Mas Nikmal ya. Oke. Saya dengan Syala Raswati, Ya. masih bisa panggil Lala juga nggak apa-apa. Oke, Sahra. Halo teman-teman, nama saya Rifana Fauzia, biasa dipanggil Rifana. Mbak. Halo semua, perkenalkan nama saya Rohana, biasa dipanggil Nana. Oke, jadi di kesempatan podcast kali ini ya, di sini kita tuh akan membahas terkait legal opinion. Legal opinion itu kan terdapat di dalam apa namanya materi perkuliahan legal drafting ya. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas itu apa saja sih yang ada di dalamnya gitu, seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman semua nih ya sebelumnya ada yang pernah mengetahui nggak sih apa sih pengertian dan fungsi dari legal opinion itu apa saja? Coba dong. Iya. Legal opinion itu kan adalah pendapat hukum tertulis ya, yang Iya. disusun oleh para ahli atau praktisi hukum berdasarkan fakta atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita ngomongin fungsinya, sebenarnya legal opinion itu bisa ngebantu kita buat nggak asal ambil keputusan. Ya. Jadi klien tuh bisa tahu, gue kalau ngelakuin ini aman gak ya secara hukum. Terus mungkin gampangnya gini, kita tuh bisa mengibaratkan legal opinion kayak peta sebagai klien, buat klien. Sebelum dia ambil langkah hukum, dia udah tahu dulu posisinya secara hukum tuh aman atau malah beresiko, gitu mas. Oh, betul. Baik, Pak Syahla. Jadi kita bisa mengetahui gitu bahwa legal opinion itu sebagai bentuk apa ya? Ibarat kata sedia payung sebelum hujan, guys. Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya terkait ini deh, aku pengen tahu struktur apa saja sih yang ada dalam legal opinion itu. Dari mbak-mbak kalian ada yang tahu tidak? Oke, jadi secara umum legal opinion itu punya struktur-struktur tertentu gitu loh. Nah, yang pertama itu ada identitas. Jelas dong identitas klien kita itu siapa gitu kan. Terus ada juga latar belakang masalahnya. Jadi kita tuh harus tahu latar belakang masalahnya itu seperti apa gitu kan. Lalu ada juga fakta hukum. Fakta hukum itu harus sesuai ya, yang namanya fakta gitu kan. Kita fakta hukum yang relevan gitu loh. Terus ada juga isu hukum, lalu ada juga analisis hukumnya, dan juga dari semua itu pasti ada juga kesimpulan dan juga rekomendasinya gitu. Nah, struktur ini itu jelas banget penting gitu ya, biar legal opinion itu bisa dipahami dan juga tidak menimbulkan salah pemahaman gitu. Oh, jadi strukturnya itu harus sesuai fakta dan bukti gitu ya, Betul. tidak berupa apa namanya argumen pribadi masing-masing gitu, ada ketentuannya juga. Jadi legal opinion itu harus banget strukturnya itu jelas gitu, yang sudah ditentukan oleh di sini. Oh, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya juga saya ini masih kepo nih terkait ada nggak sih kasus yang sangat relevan gitu terkait legal opinion itu, kasus apa sih yang paling relevan dan sangat krusial gitu sering terjadi? Oke, mungkin sebagai contoh, itu ada perusahaan A dan perusahaan B ini telah menjalin kerjasama dan membuat kontrak kerjasama gitu kan dalam jangka 5 tahun. Nah, perusahaan A ini memiliki strategi baru untuk bisnisnya, jadi berencana untuk memutus kontrak secara sepihak. Nah, tindakan itu tuh harus dilakukan legal opinion terlebih dahulu. Caranya gimana sih? Jadi yang pertama tuh kita bisa menganalisis isi dan klausul dari perjanjiannya. Lalu yang kedua, itu diteliti apakah di dalam kerjasama itu terdapat uang prestasi atau tidak. Lalu dilihat juga dasar hukum dari perdatanya, apakah tindakan itu tuh memang sah secara hukum atau melanggar hukum. Gitu. Jadi suatu kasus itu dapat kita ambil ya, kita harus memilah dulu nih kasus ini maksudnya karena apa gitu ya. Pokoknya harus teliti lah sebelum menilai suatu perkara gitu. Berarti bisa jadi legal opinion itu bisa ngebantu klien biar nggak salah langkah gitu ya dianya ya? Ya betul sekali, legal opinion itu dibuat untuk meminimalisir sengketa yang terjadi di kemudian hari gitu. Mungkin seperti itu ya pertanyaan saya.
dari Mas yang satu ini nih yang paling ganteng kedua ya kan. Ada nggak sih pendapat dari Anda itu seperti apa tentang legal opinion gitu? Atau boleh ditutup saja deh sambil ditutup gitu. Oke, mungkin karena tadi udah dibahas ya jauh banget gitu ya terkait apa pengertian, struktur dan fotonya juga udah diberikan ya. Mungkin saya akan memberikan statement penutup aja gitu. Dimana legal opinion itu sebetulnya apa ya? Perlu banget ketelitian itu terkait hukum itu, jangan sampai ada kesalahan itu. Yang lima tadi udah disebutkan. Maksudnya nanti kalau misalkan ada kesalahan sedikit itu, klien itu pasti bingung lagi dan pusing lagi gitu kan. Nah itu. Nah sudah ada tantangan tersendiri terkait membuat legal opinion. Apa sih itu tantangannya? Dimana hukum itu kan ada produk baru dan juga ada yang produk lama. Nah itu sehingga kita tuh bingung nih mau pakai mana nih yang bakal relevan nantinya gitu. Dan terus juga kayak bahasa di hukum di undang-undang itu kan susah banget ya, apalagi buat orang awam, terutama klien kita itu yang pastinya bukan semua klien tuh paham terkait hukum, apalagi bahasa undang-undang. Sehingga kita juga di situ agak sulit kali itu buat menjelaskan terkait bahasa-bahasa yang memang sulit dipahami oleh orang awam gitu. Ini itu aja sih. Oke baik tuh Mas. Jadi gitu ya guys ya terkait materi legal opinion. Nah mungkin sekian sih podcast yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya dan juga kita nih sebagai penerus bangsa gitu ya, sebagai calon mahasiswa hukum yang profesional gitu, kita juga harus taat terhadap aturan dan hukum dan juga kita harus melek gitu, jangan merem terus nanti nabrak gitu. Mungkin cukup sekian sih guys yang dapat kami sampaikan. Kami semuanya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.